Gelombang kejutan politik dan militer mengguncang Timur Tengah setelah rudal balistik Suriah menghantam pangkalan udara Israel yang termasuk terbesar di wilayah Negev pada dini hari. Ledakan pertama menghasilkan gelombang kejut dengan daya ledak setara dengan sekitar 5 ton bahan peledak TNT, meratakan area sampai radius 2 km. Fasilitas hanggar, gudang bahan bakar, dan menara kontrol runtuh dalam waktu kurang dari 3 menit. Laporan awal menyebutkan sekitar 2.500 personel Angkatan Udara Israel tewas di tempat dan lebih dari 80 pesawat tempur modern termasuk F-16 dan F-35 hangus di landasan. Serangan rudal jarak menengah dan 2 rudal balistik berhulu peledak konvensional ini berlangsung kurang dari 10 menit. Kamera satelit menunjukkan awan api setinggi lebih dari 300 meter menyelimuti lokasi. Gelombang kejut terasa sampai jarak 30 km, menggetarkan bangunan sipil di kota Beersheba. Api besar baru dapat dijinakkan setelah 4 jam melalui intervensi 17 unit pemadam. Pangkalan yang dijuluki benteng udara Israel berubah menjadi kawah besar. Saksi mata menggambarkan kekacauan luar biasa saat rudal-rudal Suriah menghantam pangkalan udara Israel pada dini hari. Api menjalar cepat, ledakan bergema hingga radius 40 km, dan sirene peringatan meraung tanpa henti. Sistem pertahanan Iron Dome dilaporkan meluncurkan lebih dari 120 interceptors, namun hanya 15 berhasil mengenai target. Sekitar 30 rudal menghantam hanggar utama dan gudang bahan bakar, memicu kebakaran besar selama 6 jam. Pemerintah Israel merespons cepat, menyebut serangan itu sebagai agresi brutal terhadap kedaulatan nasional. Namun para analis pertahanan menilai posisi Israel kini sangat genting. Lebih dari 2.500 personel tewas, dan 85 jet tempur modern hancur total. Kerugian logistik mencakup 12 gudang amunisi, 4 menara radar, serta 1 pusat komando. Kehancuran tersebut memicu gelombang ketegangan politik di Tel Aviv. Dengan oposisi menuduh militer gagal memperkirakan intensitas serangan, masyarakat pun kehilangan keyakinan pada sistem pertahanan. Kehilangan sekitar 2.500 personel Angkatan Udara Israel dalam satu malam menjadi bencana terbesar sepanjang sejarah militernya. Korban terdiri dari 312 pilot aktif, 890 teknisi penerbangan, dan ratusan staf logistik yang sedang bertugas di pangkalan utama. Setiap pilot membutuhkan pelatihan lebih dari 7 tahun, dan biaya rata-rata mencapai 5,3 juta dolar AS untuk mencapai tingkat kesiapan tempur. Dengan hilangnya generasi terlatih ini, Israel harus memulai kembali proses rekrutmen dan sertifikasi dari nol. Dalam jangka menengah, kemampuan operasional Angkatan Udara akan berkurang hampir setengah. Kekurangan teknisi menyebabkan lebih dari 120 pesawat cadangan tidak bisa dioperasikan penuh. Selain itu, kehilangan 1.000 personel berpengalaman menciptakan kesenjangan struktural dalam rantai komando. Dampak psikologis juga sangat berat, karena keluarga militer kini menghadapi rasa kehilangan mendalam tanpa kepastian waktu pemulihan. Pemerintah memperkirakan butuh sedikitnya 12 tahun untuk memulihkan kapasitas sumber daya manusia hingga kembali ke tingkat praserangan. Situasi ini bukan sekadar tantangan logistik, tetapi ujian. Suasana duka menyelimuti Israel setelah serangan rudal Suriah menghancurkan pangkalan udara terbesar di selatan negara itu. Rumah sakit militer menampung lebih dari 2.000 keluarga yang menunggu kabar anggota mereka. Sekitar 100 ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban luka bakar dan ledakan. Peti jenazah disiapkan secara massal di markas logistik militer. Media lokal menayangkan tangisan keluarga pilot yang hilang tanpa jejak. Di tengah kekacauan, muncul kritik tajam terhadap pimpinan Angkatan Udara karena menempatkan lebih dari 3.000 personel di lokasi yang mudah diserang. Sejumlah analis menyebutnya kesalahan taktis terbesar sejak Perang 1973. Sistem pertahanan udara hanya mampu menahan kurang dari seperempat rudal yang datang, membuat pangkalan tak berdaya. Pemerintah kemudian mengerahkan 5.000 pasukan tambahan untuk mengamankan wilayah sekitar radius 15 km. Namun, kemarahan publik terus meningkat. Banyak warga mempertanyakan mengapa strategi pertahanan tidak diperbarui meski anggaran militer tahun ini mencapai 23 miliar dolar. Seorang pensiunan jenderal menilai keputusan menempatkan pesawat cadangan dan pusat komando di lokasi yang sama menunjukkan arogansi dan kurangnya perencanaan. Di media sosial, warga menulis sindiran getir. Mereka terlalu percaya kubu Baja, lupa bahwa Baja juga bisa meleleh. Kini, kepercayaan rakyat terhadap militer mulai runtuh perlahan namun pasti. Kerusakan material pada serangan itu sangat besar, tercatat 85 pesawat tempur hancur, termasuk 12 unit F-35 dan 25 unit F-16, sementara sisanya merupakan pesawat dukungan dan helikopter. Estimasi awal menempatkan nilai kerugian sekitar 4,2 miliar USD, yang mencakup biaya penggantian platform, suku cadang, dan logistik darurat. Inventaris hanggar menghangus bersama bagian-bagian kritis seperti radar dan peralatan pemeliharaan, sehingga membutuhkan program rekonstitusi berskala panjang.
Amerika Serikat sebagai pemasok utama menghadapi tekanan karena sekitar 60% dari armada terkena imbas langsung, memicu pertanyaan tentang ketahanan rantai pasokan dan jaminan pemeliharaan. Gangguan operasional akan membatasi misi penyerangan lintas batas maupun kemampuan pengintaian yang semula rutin dijalankan, menurunkan jumlah jam terbang operasional secara signifikan. Sekaligus anggaran pertahanan akan mengalami beban tambahan untuk pengadaan pengganti dan pemulihan infrastruktur. Analisis logistik menyoroti kebutuhan cepat untuk 1. Suku cadang kritis, 2 teknisi terlatih, dan 3 fasilitas pemeliharaan lapangan. Skenario penggantian bertahap diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun dan memerlukan dukungan finansial serta diplomasi material dari sekutu. Dalam jangka pendek, kehilangan ini menciptakan kosong kemampuan tempur udara yang harus diatasi melalui redistribusi aset dan penyesuaian strategi operasi. Tekanan administratif juga meningkat karena asuransi perang akan mengajukan klaim besar, proses audit inventaris harus dilakukan, dan prioritas perbaikan harus disusun ulang. Konsekuensinya meluas ke industri pertahanan domestik yang harus meningkatkan kapasitas produksi komponen sekaligus memaksa otoritas untuk mempercepat program pelatihan kru pengganti. Sektor sipil terdekat merasakan dampak karena penggunaan fasilitas teknik militer berkurang sementara kebutuhan logistik meningkat. Semua langkah pemulihan memerlukan koordinasi intensif antara Departemen Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan mitra strategis internasional segera. Setelah serangan rudal besar-besaran yang meluluh lantakkan pangkalan udara utama Israel, media pemerintah Suriah segera menyiarkan pernyataan resmi dengan nada kemenangan. Dalam siaran berdurasi lebih dari 20 menit, juru bicara militer menegaskan bahwa operasi balasan dilakukan secara sah terhadap target militer yang melanggar kedaulatan nasional. Tayangan tersebut memperlihatkan gambar rudal tipe M600 yang disebut diluncurkan dari 3 titik berbeda di wilayah Homs dan Latakia, dengan total 14 peluncuran terkoordinasi. Setiap rudal memiliki jangkauan lebih dari 200 km dan membawa hulu ledak seberat 700 kg. Menurut laporan televisi Al-Ikhbariyah, seluruh rudal mencapai sasaran dengan deviasi kurang dari 3 meter. Video yang diunggah di media sosial memperlihatkan gelombang api setinggi 50 meter menerangi langit malam di perbatasan. Warganet Arab menulis komentar sinis, menyebut serangan ini sebagai jawaban yang menembus kesombongan besi. Beberapa akun populer bahkan membandingkan kegagalan sistem Iron Dome dengan payung berlubang di tengah badai. Di Damaskus, ribuan warga turun ke jalan merayakan keberhasilan militer, membawa bendera nasional dan poster Presiden Bashar al-Assad. Namun di balik euforia itu, terdapat alasan yang jauh lebih konkret. 3 jam sebelum serangan, 2 jet tempur F-35 Israel dilaporkan menembus ruang udara Suriah sejauh 25 km dan menjatuhkan 4 bom berpemandu laser ke pos pengintaian di Deir ez-Zor. Serangan itu menewaskan 6 prajurit dan melukai 8 lainnya. Pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai agresi terbuka dan berjanji membalas dalam skala penuh. Maka lahirlah operasi malam itu dengan koordinasi dari 8 unit peluncur di darat dan 2 drone pengintai. Total serangan berlangsung selama 9 menit 23 detik, menghantam 7 titik vital. Setelahnya, Damaskus menegaskan bahwa misi selesai tanpa korban tambahan di pihak Suriah. Kantor berita sana menyebut keberhasilan ini sebagai babak baru keseimbangan kekuatan. Sementara itu, pengamat regional mencatat bahwa Suriah kini menempuh pola perlawanan yang lebih terorganisir dengan doktrin serangan simultan terhadap infrastruktur lawan. Langkah ini menandai perubahan besar dari strategi defensif menjadi postur aktif yang siap merespons setiap pelanggaran berikutnya. Serangan rudal besar yang menghancurkan pangkalan udara Israel telah mengubah persepsi strategis di Timur Tengah. Negara-negara tetangga kini melihat bahwa dominasi udara Israel tidak lagi mutlak. Setelah kehilangan sekitar 2.500 personel dan 85 jet tempur, kemampuan ofensif mereka menurun drastis. Pengamat di Iran, Lebanon, dan Suriah menilai momen ini sebagai titik balik geopolitik. Mereka percaya bahwa keseimbangan kekuatan udara kini berpindah ke tangan pihak-pihak yang selama ini ditekan. Kelompok non-negara seperti Hizbullah maupun milisi di Irak melihat peluang untuk memperkuat sistem pertahanan rudal jarak menengah mereka. Beberapa laporan menyebut bahwa setidaknya 12 negara di kawasan mulai meninjau ulang struktur komando udara dan meningkatkan latihan gabungan. Di sisi lain, Israel menghadapi dilema berat. Membalas berarti memperluas konflik, menahan diri berarti kehilangan efek deterensi. Sejumlah analis memperkirakan bahwa jika Israel melancarkan serangan balik dalam 72 jam ke depan, maka eskalasi bisa menyebar hingga Laut Merah. Ketegangan juga meningkat di perbatasan Golan, tempat lebih dari 180 artileri berat kini siaga. Bagi masyarakat internasional, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa stabilitas kawasan sangat rapuh. Organisasi Keamanan Regional memperkirakan biaya pemulihan infrastruktur militer Israel dapat mencapai 9 miliar dolar. Sementara itu, Suriah memanfaatkan momentum ini untuk memperluas aliansi logistik dengan Iran dan Rusia.
Sebuah laporan menunjukkan bahwa 48 sistem pertahanan S-300 telah dikerahkan ulang ke perbatasan utara demi mencegah serangan udara balasan. Keadaan ini juga mendorong pasar energi global naik hingga 7% dalam 1 minggu. Para diplomat di PBB berusaha menenangkan situasi dengan menyerukan gencatan senjata, tetapi retorika keras dari kedua pihak menunjukkan bahwa ancaman eskalasi tetap nyata. Hingga kini, opini publik regional masih terbelah antara keinginan perdamaian dan dorongan untuk menunjukkan kekuatan. Semua mata tertuju ke Yerusalem. Serangan rudal Suriah terhadap pangkalan udara Israel telah mengguncang tidak hanya Tel Aviv, tetapi juga seluruh tatanan politik dan militer Timur Tengah. Negara-negara seperti Iran, Lebanon, dan kelompok-kelompok bersenjata non-negara menilai bahwa kehancuran 85 jet tempur Israel serta kematian sekitar 2.500 personel angkatan udara menunjukkan titik rapuh yang selama ini disembunyikan. Di Teheran, para pejabat militer menganggap peristiwa ini sebagai pembuktian nyata atas kemampuan sistem pertahanan regional melawan dominasi udara Israel. Di sisi lain, Washington menghadapi dilema besar. Amerika Serikat telah menginvestasikan sekitar 15 miliar dolar dalam bantuan militer untuk Israel setiap tahun, termasuk pengiriman 50 unit pesawat F-35 Lightning II. Kini, sebagian dari armada itu berubah menjadi reruntuhan di gurun Negev. Pertanyaan pun muncul di Kongres. Bagaimana mungkin sistem pertahanan senilai miliaran dolar gagal mendeteksi rudal balistik yang ditembakkan dari jarak lebih dari 300 km? Di dalam negeri, tekanan politik meningkat tajam. Ribuan warga turun ke jalan menuntut penyelidikan terbuka terhadap kegagalan militer. Perdana Menteri menghadapi krisis kepercayaan terbesar sejak 2 dekade. Di Knesset, oposisi menuduh pemerintah lalai dan terlalu bergantung pada teknologi asing. Sementara itu, media internasional menyoroti bahwa dampak serangan tersebut telah mengubah persepsi kekuatan militer di kawasan. Negara-negara Teluk kini mempertimbangkan untuk memperkuat pertahanan rudal mereka sendiri. Beberapa kontrak baru bahkan sudah dinegosiasikan dengan Rusia dan Tiongkok, termasuk pembelian sistem S-400 serta radar jarak jauh JY-27A. Para analis memperkirakan bahwa dalam 18 bulan ke depan, keseimbangan kekuatan udara di Timur Tengah akan mengalami perubahan drastis. Israel, yang kehilangan lebih dari 60% kapasitas tempurnya, kini harus mengandalkan aliansi maritim dan sistem drone taktis sebanyak 1.200 unit untuk menjaga deterensi. Di panggung diplomatik, Amerika dan sekutu Eropa berusaha mendorong gencatan senjata agar krisis tidak meluas. Namun, Suriah dan Iran menolak sebelum Israel menghentikan operasi lintas batas. Situasi ini menandai babak baru ketegangan geopolitik yang bisa berkembang menjadi konfrontasi regional skala penuh. Dunia kini menatap dengan cemas, menunggu apakah ini awal dari perubahan kekuatan permanen